Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salsa Amira Bustama Lubis, mahasiswa Biologi Universitas Negeri Islam Sumatera Utara dengan NIM 0704192043. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah fisiologi hewan, yaitu fisiologi darah dan sistem peredaran darah. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Ibu Syukria selaku dosen pengajar pada mata kuliah fisiologi hewan. Semoga ilmu yang sudah diberikan dapat menjadi manfaat bagi saya dan orang-orang di sekitar saya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi, yaitu pengertian dari darah. Darah merupakan cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup tingkat tinggi yang dapat mengirimkan zat-zat dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Darah merupakan komponen penting dalam tubuh. Darah tersusun atas plasma dan sel darah. Terdapat 3 fungsi dari darah, yaitu yang pertama, sebagai media utama transportasi. Darah dapat membawa zat-zat nutrisi ke jaringan tubuh yang memerlukannya. Kemudian darah juga dapat mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Fungsi yang kedua, yaitu darah berperan sebagai bentuk pertahanan tubuh dari bakteri-bakteri luar dengan cara fagositesis. Untuk hal ini, sel darah putih memegang tanggung jawab penuh terhadap penghancuran patogen dengan memproduksi antibodi. Dan fungsi yang terakhir yaitu darah memiliki peran penting dalam homeostatis. Selanjutnya yaitu komponen darah. Komponen darah terbagi menjadi 2, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Untuk plasma darah sendiri terkandung 55%, sedangkan sel-sel darah sisanya yaitu 45%. Plasma darah merupakan cairan yang 91,5%-nya terdiri dari air, di mana air di sini yaitu berfungsi untuk media dari zat-zat yang dibawa oleh darah. Dan 8,5%-nya yaitu bahan terlarut yang kebanyakan merupakan protein. Terdapat 3 jenis kelompok dari protein plasma, yaitu albumin yang menyusun 54% protein yang ada di dalam plasma darah. Salah satu fungsi utama albumin yaitu meregulasi atau mengatur pH atau derajat keasaman pada darah. Yang kedua yaitu globulin yang terdiri dari alfa, beta, dan gamma globulin. Untuk globulin alfa dan beta dapat mengikat bahan-bahan yang tidak mudah larut dalam plasma, sedangkan untuk gamma globulin yaitu sebagai sistem dari ketahanan tubuh dan melindungi dari infeksi penyakit. Protein yang ketiga yaitu fibrinogen yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Kemudian ada eritrosit. Eritrosit berasal dari kata eritro yaitu merah dan sit yaitu sel. Eritrosit adalah istilah yang digunakan untuk sel darah merah. Untuk jumlah eritrosit dalam tubuh itu memiliki variasi, di mana jumlahnya itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Untuk laki-laki yaitu sekitar 4,1 sampai dengan 6 juta mikroliter. Dan untuk perempuan 3,9 sampai dengan 5,5 juta mikroliter. Kemudian produksi eritrosit sendiri yaitu sekitar 2 juta eritrosit per detiknya. Ini dikarenakan adanya pemecahan eritrosit dalam tubuh yang terjadi dengan cepat, sehingga cara inilah yang membuat eritrosit akan tetap dalam rentang normal di dalam tubuh. Untuk bentuk eritrosit sendiri yaitu memiliki bentuk bikonkav. Bi yaitu 2 dan konkav yaitu cekung. Sehingga cekung di kedua sisi permukaannya.
Di bagian tepi dari eritrosit memiliki ukuran sekitar 2,6 mikrometer, lebih tebal dibandingkan dengan di bagian sentral atau tengah, yaitu sekitar 0,7 mikrometer. Sedangkan untuk diameter dari eritrosit yaitu sekitar 7,5 mikrometer. Karena bentuk eritrosit yang bikonkaf ini menjadikan eritrosit lebih efektif dalam melakukan pertukaran gas karena permukaannya yang luas. Eritrosit juga mempunyai membran plasma yang kuat dan fleksibel, sehingga ini yang membuat eritrosit bisa melalui bagian pembuluh darah yang sempit seperti kapiler, karena jika tidak fleksibel maka eritrosit akan mudah hancur. Eritrosit sendiri tidak mempunyai nukleus dan mitokondria. Inilah yang membuat eritrosit tidak bisa mensintesis proteinnya sendiri. Di setiap eritrosit berisi 280 juta hemoglobin, dan di setiap hemoglobin tersusun atas 4 rantai polipeptida, yaitu 2 gamma dan 2 beta yang disebut dengan globin. Dan di setiap rantai globin terdapat 4 pigmen yang berbentuk seperti cincin yang disebut sebagai hem. Oleh karena itulah dinamakan dengan hemoglobin. Pada bagian tengah masing-masing cincin hem terdapat ion besi Fe2+ yang bisa berkaitan dengan oksigen. Satu molekul hemoglobin dapat mengikat 4 molekul oksigen secara reversibel. Komponen darah selanjutnya yaitu leukosit. Leukosit merupakan sel darah yang berfungsi melawan infeksi pada tubuh. Berbeda dengan eritrosit yang memiliki hemoglobin, leukosit tidak memiliki hemoglobin. Inilah mengapa leukosit tidak memiliki warna. Leukosit berinti bulat, cekung dengan bentuknya yang bervariasi. Untuk ukuran leukosit lebih besar dibandingkan dengan eritrosit. Leukosit diproduksi oleh sel induk hematopoietik, di mana sel tersebut berada di dalam sumsum tulang belakang, limfa, dan kelenjar limfa. Sel leukosit dapat bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler atau diapedesis. Untuk jumlah leukosit sendiri itu lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit, yaitu sekitar 4.500 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah. Leukosit dapat dibedakan menjadi 2, yaitu granulosit atau leukosit yang sitoplasmanya bergranula, dan agranulosit atau leukosit yang sitoplasmanya tidak bergranula. Granulosit terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan untuk agranulosit terdiri dari monosit dan limfosit. Basofil merupakan granulosit terbesar dengan jumlah terkecil, yaitu 0,01 sampai dengan 0,03% dari total sel darah putih. Basofil memiliki nukleus berlobus 2 atau 3, dan granulanya berwarna biru dan berukuran besar. Masa hidup basofil hanya sampai beberapa jam hingga beberapa hari. Basofil merupakan sel fagosit yang juga berperan dalam reaksi alergi. Basofil menghasilkan heparin yang berfungsi sebagai antikoagulan pada darah. Selanjutnya yaitu eosinofil. Eosinofil memiliki inti dengan 2 lobus. Sitoplasmanya bersifat asam, penuh dengan granul yang berwarna merah tua. Sel ini banyak ditemukan pada membran mukus, pencernaan, dan ekskresi.
Jumlah eosinofil sekitar 2 sampai dengan 4% dari total sel darah putih. Jumlah ini dapat meningkat apabila terjadi reaksi alergi, infeksi parasit, gangguan pada jaringan kolagen. Eosinofil dapat bertahan dalam sirkulasi darah selama 8 sampai dengan 12 jam dan akan lebih lama dengan waktu 8 sampai dengan 12 hari dalam jaringan apabila tidak terjadi stimulasi. Kemudian neutrofil. Neutrofil merupakan penyusun utama dari leukosit, yaitu sekitar 60 sampai 70% dari total sel darah putih. Sel neutrofil memiliki ukuran 12 sampai 15 mikrometer dan memiliki nukleus multilobus yang biasanya sekitar 2 sampai 5 lobus. Neutrofil bersifat fagositik dan umumnya ditemukan dalam aliran darah. Sel ini bersifat sangat motil dan dapat menembus pembuluh darah untuk berimigran ke daerah yang terkena infeksi. Neutrofil merupakan sel yang pertama kali merespon pada saat inflamasi, terutama akibat infeksi virus, bakteri, atau jamur. Neutrofil berperan penting dalam aktivitas fagositosis dan biasanya paling banyak ditemukan di dalam nanah. Neutrofil tidak dapat meregenerasi lisosom mereka yang rusak akibat memfagositosis bakteri sehingga akan mati setelah memfagositosis patogen. Dalam keadaan belum teraktivitasi, neutrofil berbentuk bulat dan dapat bertahan sekitar 5 sampai 6 jam di dalam darah. Dan jika sudah diaktivitasi, maka bentuk dari neutrofil akan menyerupai sel amuba. Sel yang sudah teraktivitasi akan berimigrasi ke daerah yang terinfeksi dan dapat bertahan hingga 1 sampai 2 hari. Selanjutnya yaitu monosit. Monosit merupakan sel darah putih terbesar. Sel ini memiliki bentuk seperti ginjal dan memiliki sitoplasma berlimpah serta nukleusnya yang besar dan umumnya tidak memiliki granula. Selain memfagositosis sel patogen yang masih hidup, monosit berfungsi membawa serpihan sel yang telah mati ke sel T untuk diproses dalam pembentukan antibodi spesifik. Dengan demikian, apabila terjadi infeksi sekunder, maka patogen tersebut dapat dikenali dan dibunuh oleh antibodi. Monosit mampu meregenerasi lisosom yang telah dipakai untuk memfagositosis sehingga umur sel ini lebih lama. Monosit tersirkulasi dalam peredaran darah dengan rasio 3-8% selama 1-3 hari. Kemudian bermigrasi ke seluruh jaringan tubuh. Sesampainya di jaringan, monosit akan matang dan terdiferensiasi menjadi makrofag atau sel dendritik. Yang terakhir yaitu ada limfosit. Limfosit lebih banyak ditemukan di saluran limfatik. Sel ini dapat dikenali dari nukleusnya yang besar dan sitoplasmanya yang sedikit. Ukuran limfosit hampir sama dengan eritrosit. Limfosit terbagi menjadi sel B, sel T, dan sel NK atau natural killer. Sel B berfungsi untuk memproduksi antibodi, sedangkan sel T
berperan dalam memproduksi sitokina yang mengarahkan respon imun untuk memproduksi granula toksik yang akan menginduksi kematian sel yang terinfeksi patogen dan menyampaikan informasi tentang patogen ke sel B dan menyimpannya dalam waktu yang lama. Sementara sel NK berfungsi dalam mengenali sel tumor dan sel yang terinfeksi virus yang kemudian nantinya akan dibunuh. Komponen darah yang terakhir yaitu trombosit atau keping darah. Trombosit bukanlah sel lengkap melainkan potongan keping sel yang dilepaskan dari tepi sel luar suatu sel besar di sumsum tulang belakang yang disebut dengan megakariosit. Satu megakariosit biasanya dapat memproduksi sekitar 1000 trombosit. Trombosit memiliki bentuk cakram dan rata-rata berdiameter sekitar 3 mikrometer. Pada permukaan trombosit terdapat glikoprotein dan protein yang menyebabkan trombosit menempel pada molekul lain, seperti kolagen dan jaringan ikat. Trombosit sendiri tidak mempunyai inti, tetapi terdapat organel dan enzim sitosol yang menghasilkan energi dan mensintesis produk sekretorik yang tersimpan di dalam granul. Trombosit hanya mampu hidup berkisar 5-9 hari dan setelah itu akan dihancurkan oleh makrofag. Trombosit diproduksi dalam sumsum merah. Trombosit memiliki fungsi penting dalam pencegahan kehilangan darah dengan melakukan pembentukan keping atau butiran yang dapat menutup lubang kecil di pembuluh darah dan merangsang dibentuknya konstruksi bekuan yang dapat membantu penutupan luka besar di pembuluh darah. Materi selanjutnya yaitu pembekuan darah atau hemostatis. Pembekuan darah merupakan penghentian pendarahan dari suatu pembuluh darah yang rusak. Adapun proses dari pembekuan darah adalah sebagai berikut. Ketika kulit terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah yang diikuti dengan trombosit. Kemudian menyentuh permukaan kasar dan menyebabkan trombosit menjadi pecah. Trombosit akan mengeluarkan zat atau enzim yang disebut dengan trombokinase. Kemudian trombokinase akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protombin menjadi enzim aktif yang disebut dengan trombin. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh ion kalsium atau Ca2+ di dalam plasma darah. Protombin adalah senyawa protein yang larut dalam darah yang mengandung globulin. Zat ini merupakan enzim yang belum aktif yang dibentuk di dalam hati. Pembentukan ini dibantu oleh vitamin K. Setelah trombin terbentuk, maka akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak akan mengalir lagi. Selanjutnya yaitu ada penggolongan darah. Darah memiliki beberapa macam klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan antigen. Karena antigen yang bervariasi, maka pengelompokan atau klasifikasi darah pun sangat banyak. Ada kelompok darah ABO berdasarkan RH, Lewis, Kell, Kidd, dan banyak lagi. Tetapi penggolongan darah ABO dan RH itu paling umum digunakan. Penggolongan darah ABO pada pengelompokan darah ABO nantinya akan menentukan apa golongan darah kita, entah itu A, B, AB, atau O.
Penggolongan darah ABO berdasarkan dari ada atau tidaknya dua antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Kemudian penggolongan ABO terkait juga dengan ada atau tidaknya antibodi di dalam tubuh. Antibodi yang dimaksud yaitu anti A dan anti B. Seseorang dapat dikatakan memiliki golongan darah A ketika permukaan eritrositnya memiliki antigen A dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti B. Kemudian, seseorang dapat dikatakan memiliki golongan darah B ketika permukaan eritrositnya memiliki antigen B dan plasma darahnya memiliki antibodi anti A. Kemudian, seseorang dapat dikatakan golongan darah AB jika eritrositnya memiliki kedua antigen, yaitu antigen A dan antigen B, dan pada plasma darahnya tidak memiliki antibodi, baik itu anti A dan anti B. Dan yang terakhir, seseorang dapat dikatakan golongan darah O ketika pada permukaan eritrositnya tidak memiliki antigen A maupun antigen B, tetapi pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A dan antibodi anti B. Selanjutnya yaitu penggolongan dengan sistem rhesus atau RH. Orang dengan golongan darah RH positif artinya permukaan eritrositnya memiliki antigen RH. Sedangkan orang dengan golongan darah RH negatif, permukaan eritrositnya tidak memiliki antigen RH. Normalnya manusia tidak memiliki antibodi anti-RH, tetapi ketika seseorang mendapatkan donor darah dari seseorang RH positif, maka tubuh manusia akan mulai menghasilkan antibodi anti-RH, sehingga yang tadinya tidak ada akan menjadi ada. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah disebut juga dengan sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Terdapat dua jenis sistem peredaran darah, yang itu pertama sistem peredaran darah terbuka, di mana darah tidak mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya itu pada hewan serangga. Jantung serangga ketika berdenyut akan memompa darah ke aorta. Kemudian darah yang dari aorta dialirkan ke seluruh jaringan tubuh. Sebaliknya, darah dari jaringan tubuh kembali ke jantung melalui pori-pori. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah tertutup, di mana darah mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya yaitu sistem peredaran darah hewan vertebrata dan manusia. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darahnya yang mengalir melalui pembuluh darah. Adapun organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia yaitu pertama jantung, kedua pembuluh darah, dan ketiga paru-paru. Organ utama dalam sistem peredaran darah manusia yaitu jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan tersusun atas otot jantung atau miokardium. Cara kerja jantung yaitu otot jantung akan berkontraksi dan relaksasi sehingga jantung akan berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah yang mengalir dari paru-paru, kemudian serambi kanan yang berfungsi menerima darah yang mengalir dari seluruh tubuh, kemudian bilik kiri yang berfungsi memompa darah menuju ke seluruh tubuh, dan yang terakhir bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah menuju ke paru-paru. Organ yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dan zat-zat yang dibawa oleh darah.
Aliran dari pembuluh darah ada dua jenis, yaitu dari jantung ke sel-sel tubuh dan dari sel-sel tubuh ke jantung. Berdasarkan arah aliran darahnya, ada dua jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Pembuluh darah nadi atau arteri yang besar dinamakan dengan aorta, pembuluh darah balik atau vena yang besar dinamakan dengan vena cava, dan pembuluh darah yang kecil dan halus dinamakan dengan pembuluh kapiler. Organ yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru bukan merupakan organ peredaran darah yang utama, tetapi paru-paru memiliki peran dalam sistem peredaran darah. Di dalam paru-paru terdapat alveolus, di mana alveolus ini terdapat pembuluh kapiler yang dapat mengalirkan darah. Di alveolus, darah akan mengangkut gas oksigen dari alveolus serta melepaskan gas karbon dioksida untuk dibuang melalui alveolus dalam paru-paru. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Oleh karena itu terdapat dua jenis peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah keluar dari jantung menuju ke paru-paru lalu kemudian kembali ke jantung. Sementara sistem peredaran darah besar yaitu darah mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung.